Tama mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, dan berkata dengan tenang, "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku untuk masalah ini. Kamu adalah putra Bibi Lina dan saudara laki-laki Nona Sucipto, dan kamu tidak melakukan kejahatan keji. Jadi aku tidak bisa mencabut nyawamu karena alasan ini. Karena itu, aku membiarkanmu pergi berziarah. Niat aslinya sebenarnya adalah membiarkanmu pergi ke penebusan dosa. Padahal aku belum pernah berlutut menunaikan ibadah haji, dari usia 8 tahun hingga usia 27 tahun. Aku telah mengalami semua jenis kesulitan selama hampir 20 tahun. Dan kesulitan ini juga merupakan semacam penebusan dosa menurutku. Penitensi dapat mengalahkan hati seseorang, mempertajam kemauan seseorang, dan membentuk kembali jiwa seseorang. Tidak peduli apakah kau kaya dan cukup makan, sombong dan mendominasi sebelumnya, atau kau lapar dan mencela diri sendiri. Selama penebusan dosa, kau dapat menemukan perubahan radikal. Jika kau bisa melakukan ini, itu akan menjadi hal yang baik untukmu dan keluargamu. Jika tidak bisa, setidaknya karena perjalanan ini, aku memiliki ketakutan yang tersisa tentang hukuman berat, dan aku pasti akan menahan diri di masa depan. Berbicara tentang ini, Tama mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan tegas, "Tapi aku pasti tidak bisa membiarkanmu di jalan penebusan dosa, karena bencana alam dan bencana buatan manusia dapat membahayakan hidupmu. Kalau begitu, semua ini tidak hanya akan menyimpang dari niat awalku, tapi aku juga tidak akan bisa menjelaskan kepada Bibi dan Nona Sucipto." Sejak dia memastikan bahwa keluarga Sucipto tidak ada hubungannya dengan kematian orang tuanya, Tama tidak pernah berpikir untuk mengambil nyawa siapapun di keluarga Sucipto. Zain Sucipto bisa melepaskannya dan mewujudkannya, apalagi Jevi belaka. Dan dia meminta orang untuk melindunginya secara rahasia, karena wajah Lina dan Ayu Sucipto. Ziarah ke kuil tidak seperti Ferry mengendarai sepeda ke Jakarta. Yang terakhir memiliki sepeda, dan jalurnya paling berkembang secara ekonomi di Indonesia. Di area ini, selama kau tidak membabi buta mengayuh sepeda di jalur kecepatan tinggi, pada dasarnya tidak ada bahaya bagi hidupmu. Tapi kasus Jevi berbeda. Sepanjang jalan ke barat, lingkungan semakin buruk. Jika dia tidak hati-hati, dia akan berada dalam bahaya di mana-mana. Jika dia tidak melindunginya secara diam-diam jika dia meninggal dalam perjalanan, apa yang bisa dia jelaskan kepada Lina dan Sucipto? Jevi juga tahu bahwa Tama meminta orang untuk melindunginya, bukan karena dia sangat baik padanya, tapi karena wajah ibu dan adiknya. Namun meski begitu, dia tetap berterima kasih kepada Tama karena telah membangunkan dirinya dari mantan pesoleknya. Oleh karena itu, dia berkata kepada Tama dengan sangat saleh, "Tuan Renza, apapun tujuan Anda, saya masih berterima kasih atas kebaikan Anda dalam menemukan kembali saya." Tama menatapnya dan berkata dengan ringan, "Sepertinya kamu juga sudah bangun, anak yang hilang telah kembali. Kali ini, jika kau tidak ingin melanjutkan kali ini, ziarah dapat dihentikan." Saat Tama mengatakan ini, Jevi dan Lina terkejut. Jevi mengira ada yang salah dengan telinganya, dan tidak pernah bermimpi bahwa Tama akan mengizinkannya menghentikan ziarah. Dia baru saja berjalan sepertiga jalan, dan itu adalah sepertiga termudah. 2/3 sisanya merupakan tantangan yang paling berat. Saat ketinggian semakin tinggi, jalan di depan akan menjadi semakin sulit. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika mereka berhenti sekarang, setidaknya 80% kesulitan dapat dihindari. Apa yang dikatakan Tama tidak sepenuhnya keluar dari ketulusannya. Dia hanya ingin melihat apakah Jevi benar-benar mengubah masa lalunya. Jika dia benar-benar dapat mengubah masa lalunya dan memutuskan untuk meninggalkan segalanya sebelum dia, maka dia pasti akan memilih untuk melanjutkan ziarah ini. Tapi jika dia masih beruntung, maka dia pasti akan memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Alasan mengapa Tama mengujinya dengan cara ini adalah untuk memutuskan apakah akan mengizinkan
Jeffy untuk kembali ke tingkat pengambilan keputusan keluarga Sucipto di masa depan. Meskipun kepala keluarga Sucipto saat ini adalah Ayu Sucipto, tidak mungkin Ayu Sucipto bertanggung jawab atas seluruh keluarga Sucipto sendirian. Ayu Sucipto seperti ketua perusahaan grup dengan kekuatan pengambilan keputusan dan hak veto tertinggi. Dia tidak bisa menutupi semua hal inti yang dilakukannya sendiri, jadi bawahannya masih membutuhkan banyak posisi eksekutif inti untuk membantunya menjalankan seluruh industri keluarga Sucipto. Dalam perusahaan grup besar, di bawah ketua, setidaknya ada beberapa direktur eksekutif dan presiden eksekutif, dan setiap entitas perusahaan di bawah grup juga membutuhkan sekumpulan tim manajemen. Kekuatan di tangan sangat besar, jadi harus ada orang yang bisa dipercaya sebagai penanggung jawab, sehingga untuk menghindari kegagalan manajemen untuk sebagian besar. Tapi saat ini, Ayu Sucipto tidak memiliki banyak orang yang bisa dia gunakan. Ayahnya telah menjadi tahanan rumah oleh keluarga Hermawan dan tidak dapat ikut campur dalam urusan keluarga Sucipto. Orang tua Chen Sucipto juga pergi ke Madagaskar. Lina pun menjalani prosedur perceraian dengan Zain Sucipto. Juga tidak nyaman untuk memiliki hubungan apapun dengan Sucipto Group. Oleh karena itu, jika Jeffy dapat sepenuhnya mengubah masa lalunya, Tama masih berharap dapat kembali ke keluarga Sucipto dan digunakan oleh Ayu Sucipto. Karena ide inilah Tama memutuskan untuk memberikan ujian nyata kepada Jeffy. Jika Jeffy melewati godaan ini, bahkan jika dia menjadi anggota keluarga Sucipto nomor 2 di masa depan, dia tidak akan menghentikannya. Tetapi jika Jeffy gagal dalam godaan ini, mulai hari ini dan seterusnya, meskipun ia dapat memperoleh kembali kebebasannya, dia tidak akan pernah diizinkan untuk mendapatkan properti keluarga Sucipto. Karena dia ingin menemukan bawahan yang benar-benar dapat dipercaya dan setia untuk Ayu Sucipto, jadi dia tidak boleh mengubur bahaya tersembunyi pada kandidat ini. Tetapi jika Jeffy memiliki gagasan untuk menyerah pada ziarah ini, dia akan dikeluarkan. Lina dan Ayu Sucipto tidak mengetahui niat sebenarnya dari Tama. Ketika mereka mendengar bahwa Tama bersedia memberi Jeffy kesempatan yang lunak, mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Mereka berharap Jeffy menyetujui situasi tersebut. Tapi Jeffy ragu sejenak, tapi kemudian berkata, "Tuan Renza, terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya masih ingin menuntaskan ziarah ini. Itu akan lebih sulit. Kau akan memasuki pegunungan, memasuki dataran tinggi, memasuki tanah tak bertuan, dan bahkan mendaki beberapa gunung dengan ketinggian 4 hingga 5 km. Kamu tidak akan lagi dikelilingi oleh kota-kota modern. Dunia primitif yang terukir, di mana lingkungannya berbahaya dan dikelilingi oleh binatang buas, kemungkinan besar akan membunuhmu dengan penyakit ketinggian biasa." Jeffy mengangguk dan berkata dengan tulus, "Saya tahu jalan di depan akan sangat sulit, tapi saya masih ingin menyelesaikan hal ini, jangan menyerah di tengah jalan." Sejujurnya, saya tidak memiliki keyakinan atau kekaguman sebelumnya, tetapi melalui pengalaman selama berbulan-bulan ini, saya sudah memiliki keyakinan sendiri di hati saya. Keyakinan ini bukan agama, tapi ketekunan untuk tujuan. Saya harap saya bisa memiliki karakter pantang menyerah, dan ziarah ini adalah langkah pertama untuk memiliki karakter ini. Jika saya menyerah sekarang, saya tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Tama tidak bisa tidak memandangnya dengan kagum. Mampu mengucapkan kata-kata ini, Jeffy benar-benar tidak menyia-nyiakan 6 bulan terakhir. Jadi, dia mengangguk dan berkata, "Karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan banyak bicara. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jika kau merasakan tekanan dan kesulitan selama proses ini, kau dapat merasa bebas kapan saja untuk berhenti. Aku tidak akan menyalahkanmu, dan aku tidak akan menghentikanmu." Jeffy menangkupkan tangannya dan berkata, "Oke, Tuan Renza, saya mengerti." Tama berkata lagi,
Namun jika kau tidak mempersiapkan perjalanan selanjutnya, jika kamu berhenti, maka kamu tidak akan diberi kesempatan untuk kembali beristirahat di tengah jalan. Kamu hanya bisa berjalan sampai akhir, dan ketika kamu sampai di kuil, aku akan mengatur pesawat untuk menjemputmu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.